kembali lagi di sini sama Kak Vira dan Kak Feni di Bina Iman Anak San Mare. Yeay! Seperti Bina Iman online sebelumnya, kita bakal seru-seruan, kita bakal mendengarkan cerita, bernyanyi, dan membuat kreativitas. Gimana adik-adik? Udah seneng kan? Kalau seneng mana senyumnya? Kak Feni mau lihat ini. Adik-adik pasti udah pada siap di depan laptop atau di depan layar HP. Kita sama-sama meskipun nggak bertemu, tapi kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang baik dengan berdoa bersama-sama. Oh iya Kak Vira, sebelum mulai lebih baik kita berdoa dulu ya. Oke, tapi akan lebih enak kalau kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak dulu. Siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati dan pikiran, kita tutup mata, lipat tangan, dan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin melakukan Bina Iman Anak. Berkatilah semoga semua yang kami lakukan bisa bermanfaat dan kami bisa semakin mengenal-Mu melalui firman-firman yang akan dibacakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang telah Kau berikan kepadaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena aku senang nyanyi dan pasti adik-adik di rumah juga senang nyanyi dong. Jadi mendingan sekarang kita bangkit berdiri bernyanyi bersama-sama. Ayo adik-adik, ini dia saatnya kita bersemangat. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Dari awal sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekarang kita menyanyikan lagu kedua dengan judul Deep Down in My Heart. 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep
dan pasti semua adik-adik di rumah udah pada semangat. Sekarang saatnya apa nih Kak Femi? Mendengarkan bacaan Injil. Nah, karena mau mendengarkan Injil Tuhan, ayo kita buka telinganya dan siapkan hati supaya Injil Tuhan bisa kita serap dengan baik. Injil hari ini dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Cerita hari ini berjudul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah rumah ibadat. Mereka ingin berdoa dan Yesus ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di sana pada hari Sabat. Ketika Yesus mengajar orang banyak itu ternyata sangat takjub mendengarkan apa yang diceritakan oleh Yesus. Hal ini karena Tuhan Yesus benar-benar menceritakan semuanya dengan hatinya dan dengan pemikirannya yang sangat baik. Ia tidak seperti ahli-ahli Taurat pada umumnya. Semua orang yang ada di situ benar-benar takjub dan memandang Yesus sebagai guru yang baik. Nah, pada waktu itu ketika Yesus sedang mengajar, tiba-tiba di rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Lalu semua yang ada di situ langsung melihat dan mata semua tertuju kepada orang itu. Lalu orang itu yang sedang kerasukan roh jahat berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang dari Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Orang tersebut mengatakan hal itu tanpa sepengetahuan dirinya karena dirinya sedang dirasuki oleh roh jahat. Nah, mendengar hal tersebut, Yesus langsung menghardiknya. Lalu Yesus teriak kembali kepada roh jahat tersebut. Ia berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Mendengar hal itu, roh jahat tentu saja merasa kalah. Ia mengguncang-guncangkan tubuh orang yang ia rasuki, lalu sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia langsung keluar dari tubuh orang tersebut. Semua orang yang ada di rumah ibadat tentu saja takjub melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, karena itu adalah hal baru bagi mereka. Sebelumnya tidak ada orang yang pernah bisa memerintahkan sesuatu kepada roh jahat. Tetapi Yesus bisa mengusir roh jahat dari tubuh orang tersebut dan membiarkan orang tersebut selamat dan membuat roh jahat tersebut pergi jauh-jauh. Pada akhirnya, cerita tentang Yesus mengusir roh jahat ini tersebar ke segala penjuru di Galilea dan orang-orang melihat Yesus sebagai seseorang yang memang benar-benar dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, begitulah Injil hari ini yang bisa Kak Fira ceritakan. Adik-adik bisa dengar bahwa Tuhan Yesus itu sungguh hebat. Dia benar-benar mau melindungi semua umat manusia dan mengusir roh jahat. Nah, kalau adik-adik pikirkan, sebenarnya Tuhan Yesus itu selalu ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Contohnya saja ketika adik-adik merasa sangat marah dan rasanya ingin membalas dendam kepada orang-orang yang sudah membuat adik-adik marah. Nah, pasti di saat seperti itu adik-adik bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti menyuruh adik-adik untuk selalu tenang dan untuk selalu mengampuni. Nah, kalau adik-adik bisa mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat, itu namanya adik-adik sudah mendengarkan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kalau adik-adik bandel nih, misalkan adik-adik tetap marah, tetap mukul saudaranya, tetap tidak mendengarkan orang tua, itu artinya adik-adik menolak kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kalian. Padahal Tuhan Yesus itu selalu ingin loh kalau adik-adik itu akur, rukun, mau saling mengampuni, mau saling berbagi dengan siapapun. Melalui Injil yang tadi juga Kak Fira udah bacain, kita semua bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang sangat besar. Ia mampu melakukan apapun
untuk melindungi kita semua. Ia pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Bahkan Tuhan Yesus sampai rela loh untuk disalib dan bahkan mati di kayu salib demi menebus seluruh dosa kita. Nah, sebenarnya cara adik-adik untuk membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita adalah dengan berdoa, rajin mengikuti gereja online, rajin mengikuti Bina Iman Anak, dan juga menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Misalnya kita disuruh belajar, disuruh mengerjakan PR, disuruh merapikan tempat tidur. Nah, itu semua harus kita lakukan dengan hati yang senang, karena dengan kita membantu orang tua, artinya sama saja dengan kita berbuat baik kepada sesama, sehingga Tuhan Yesus pasti menyukai hal tersebut. Oh iya adik-adik, Kak Fira mau ingetin juga nih ke kalian untuk selalu rajin ke gereja. Kak Fira ngerti banget bahwa gereja online dan gereja sebelum ada pandemi corona itu sangat berbeda. Meskipun kita tidak bisa datang langsung ke gereja, bertemu dengan romo, bertemu dengan seluruh umat, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di rumah kita. Tuhan Yesus akan selalu mendengarkan doa-doa kita lewat rumah. Nah, dengan adik-adik rajin ke gereja, itu sama saja kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mau melindungi kita dari segala roh jahat yang ada di dunia. Jadi itu aja pesan yang bisa Kak Fira berikan kepada adik-adik di rumah. Semoga adik-adik di rumah bisa semakin jadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang baik, dan anak-anak yang selalu mengucap syukur. Wah, seru ya Injil hari ini. Nah, sebelum kita memulai kreativitas, Kak Fira dan Kak Femi punya satu pesan penting banget buat adik-adik. Jadi, gereja kita akan melakukan gerakan celengan Yesus Tunawisma. Nah, gerakan ini mengajak adik-adik semua untuk berbagi kepada sesama. Caranya gimana tuh Kak Femi? Caranya adalah adik-adik diminta untuk membuat sebuah celengan. Nah, celengannya itu bisa adik-adik buat dari apapun itu. Misalnya botol bekas, bisa juga dengan kardus, bisa juga dengan kaleng-kaleng bekas nih habis makan biskuit. Nah, itu semua bisa dijadikan celengan Yesus Tunawisma. Celengannya itu membantu adik-adik untuk menyisihkan uang yang adik punya ataupun yang orang tua adik-adik punya. Jadi setelah nanti uang yang disisihkan itu adik-adik masukkan ke dalam celengan. Nah, celengannya itu akan diberikan kepada ketua lingkungan nih. Nanti ketua lingkungannya akan pergi ke gereja dan memberikan uang dari adik-adik dan orang tua adik-adik kepada orang yang membutuhkan. Dan adik-adik akan memberikan celengan itu kepada ketua lingkungan pada tanggal 19 Februari 2021. Jangan dilupakan ya adik-adik, langsung kasih tahu orang tua kalian. Oke adik-adik, setelah mendengarkan Injil yang dibacakan oleh Kak Fira, sekarang waktunya kreativitas. Wih! Alat-alat yang kalian butuhkan adalah kertas HVS, lalu gunting, alat mewarnai, dan yang terakhir adalah spidol. Tahap pertama, siapkan kertas HVS lalu lipat menjadi 2 seperti ini. Setelah dilipat menjadi 2, kurang lebih kalian gunting dari titik sini sampai ke sini. Oke adik-adik, tampaknya akan seperti ini ya. Selanjutnya, ambil ujung kertas dan lipat sampai sini. Kalau sudah, sekarang dibuka. Selanjutnya, adik-adik bikin lipatan di bagian kiri dan di bagian kanan.
Oke adik-adik, sekarang rumahnya sudah jadi ya. Sekarang waktunya adik-adik menghias rumah ini. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya adik-adik. Kalian bisa tambahin lambang salib di atas sini. Kalian bisa tutup. Dan saat dibuka, rumahnya ada. Adik-adik bisa ya kreasiinnya lebih kreatif lagi. Misalnya ditambahin jendela, ditambahin pintu. Dan jangan lupa tulis Injil pada hari ini di bawah sini. Nah adik-adik, kalau contoh dari Kak Femi seperti ini. Jangan lupa ditulis Injilnya. Dan ditulis juga roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Di sini adik-adik boleh hias, ada matahari, ada awan, ada burung, di sini ada orang, ada rerumputan seperti itu. Dan nanti kalian simpan supaya mengingatkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita di dalam rumah. Yeay, akhirnya Bina Iman kita sudah hampir selesai. Kita sudah melakukan banyak hal ya adik-adik. Kita sudah bernyanyi, kita sudah membaca Injil, mendengarkan pesan-pesan, dan juga melakukan kreativitas. Nah adik-adik, Kak Femi tahu banget nih, pasti adik-adik semua pengen kita nyanyi lagi kan? Pasti adik-adik udah gak sabar untuk kita nyanyi lagi bareng-bareng bareng Kak Femi dan Kak Vira. Makanya sekarang kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan dalam nama Yesus. Siap ya? 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Yeay! dari semua Bina Iman ini, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu ingat bahwa Tuhan Yesus pasti melindungi kita semua dari roh-roh jahat. Dan adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada di hati kita. Nah, untuk kreativitasnya adik-adik bisa banget nih taruh di meja belajar kalian atau dimanapun itu supaya adik-adik selalu ingat tentang Injil hari ini. Nanti kertas ini tinggal kalian tekuk, terus kalian diriin deh di meja belajar. Sebelum doa penutup, yuk adik-adik kita nyanyi lagi Bapa terima kasih. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Roh Kudus terima kasih.
Mari kita satukan pikiran dan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menemani kami sepanjang Bina Iman Online. Semoga semua pelajaran yang sudah diberikan bisa kami terima dan bisa kami gunakan untuk masa depan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang selalu taat dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bina Iman kali ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik yang udah semangat